Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Ruang Bicara dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini, podcast Ruang Bicara kehadiran tamu yang mana tokoh muda dari Maluku. Nah, beliau juga salah satu anggota ya Bang ya? Anggota Rumah Politik Indonesia. Rumah Politik Indonesia. Rumah Politik Indonesia. Kita sapa Bang Gary Hukubun. Halo. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Gimana kabar? Alhamdulillah baik juga. Nah, kondisi pandemi ini Abang gimana rasakan selama pandemi ini? Apakah pernah terkena atau apa gitu Bang? Iya, alhamdulillah. Jadi memang kalau untuk kena memang sudah pernah kena, ya. Tapi ya puji Tuhan, syukur sampai sekarang kita masih bisa melewati itu ya. Artinya pesan dari saya buat teman-teman yang mungkin sudah jadi penyintas, sebetulnya kita itu spesial itulah. Di saat dimana Tuhan membiarkan kita untuk bisa melewati fase ini, Tuhan juga mengizinkan orang lain untuk tidak. Jadi kita harusnya lebih bersyukur dan bisa lebih baik lagi di saat kita sudah melewati fase dimana tidak ada perbedaan dari strata sosial ataupun dari strata ekonomi. Siapapun dia, kalau memang Tuhan bilang ya sudah sampai di sini ya sudah selesai. Nah, kita yang kadang-kadang malah tidak punya nilai di masyarakat dibandingkan yang lain, malah Tuhan memberikan kesempatan kan. Jadi saya bilang ini satu hal yang positif. Kita lihat di balik hal yang negatif, kita harus mengambil sisi positif dan salah satunya saya pikir harus lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Jadi pandemi ini sebagai bentuk pembelajaran kita untuk mengintrospeksi diri lebih baik. Baik. Yang menjadi topik pembahasan menarik kita hari ini adalah bagaimana sih peranan partai politik sebetulnya dalam kancah perpolitikan nasional, terutama menjelang kontestasi demokrasi nasional kita Bang 2024. Hari ini banyak anggapan masyarakat bahwa partai politik hari ini pasca reformasi seolah-olah jauh dari aspirasi masyarakat yang sebenarnya. Sebetulnya semangat reformasi itu jelas bahwa kita bicara tentang kebebasan ya dibandingkan sebelum reformasi. Sehingga dalam konteks menyuarakan aspirasi, saya pikir sebetulnya sudah berada di jalurnya. Dalam konteks partai politik, saya tidak melihat dari reformasi, tapi dari satu dekade terakhir atensi masyarakat terhadap partai politik cukup luar biasa gitu kan. Dari kalangan-kalangan yang mungkin 10 tahun pertama masa reformasi tidak terlalu melihat politik sebagai satu yang menarik, rupanya dalam 10 tahun terakhir sudah mulai banyak yang berkecimpung ya kan. Dan itu menunjukkan bahwa ekstensi partai politik itu cukup luar biasa peningkatannya. Cuman memang tentu aplikasi di dalam penyelenggaraan politiknya juga harus selalu diperbarui seiring dengan perkembangannya zaman, waktu, teknologi ya kan. Jadi partai politik juga harus mulai banyak berubah dalam membuat konsep, karena kita tidak bisa samakan konsep 5 atau 10 tahun yang lalu akan sama dengan 5-10 tahun ke depan. Walaupun ideologinya boleh sama, tapi dalam implementasi kita harus membuat dia menjadi selalu ada perubahan-perubahan dan mungkin adaptasi seperti itu. Nah, banyak partai politik yang akan bertarung nantinya Bang. Seru sekali itu. Seru sekali. Abang melihat ini siapa yang akan mendominan strateginya? Saya lihat tentu dengan ada beberapa partai baru yang muncul juga menjadi ancaman juga bagi partai, terutama partai papan tengah dan papan akhir ya, itu ancaman juga gitu. Tapi karena juga itu kan partai-partai yang baru tuh kebanyakan muncul juga dari bagian dari pecahan partai-partai yang sudah ada juga. Jadi sebetulnya bukan ada orang baru yang muncul, tapi orang lama juga, misalnya PKS yang ada Partai Umat ya kan. Terus ada beberapa lain juga yang saya lihat juga. Intinya bahwa apa yang menjadi kalimat saya tadi itu sebetulnya sebagai bilangan pembeda. Pada waktu perkembangan zaman ada banyak hal yang menjadi kategori yang harus dilihat, tidak bisa dibuang ya. Nah, terutama pada waktu pandemi ini saya memprediksi bahwa dalam 1-2 tahun ke depan itu kita belum bisa kembali normal. Yang artinya bahwa kehidupan kita tata hidup kita itu sudah banyak berubah drastis dalam waktu yang sangat cepat gitu. Misalnya contoh,
banyak hal yang dulunya kita bisa buat secara nyata verbal, sekarang kan lebih banyak online. Ya. Iya kan? Nah, untuk menjaring aspirasi atau menjaring konstituen juga tidak segampang seperti dulu. Nah, ini yang sebetulnya harus dimaknai secara spesifik, dan semua partai politik dengan kondisi yang berbeda, dia tidak bisa memukul rata sama strateginya. Misalnya partai papan atas nih, saya kasih contoh PDIP atau Golkar misalnya, dia berbicara tentang menggerakkan mesin politik. Oke, tidak ada masalah. Dalam sisi konteks umum mesin politik sama. Tapi kita harus masuk lebih spesifik lagi. Pandangan partai besar tentang mesin politik seperti apa? Menengah, partai papan bawah, apa sih mesin politiknya? Itu harus lebih spesifik. Nah, yang sekarang saya melihat bahwa kebanyakan secara teoritis, ya berbagai macam partai bicara tentang mesin politik harus bergerak, berkoalisi dengan rakyat. Nah, ini harus masuk spesifik. Rakyatnya bagaimana? Apa yang harus kita bikin itu yang bisa kita menjadi bilangan atau faktor pembeda. Apakah kita bisa lolos parliamentary threshold atau tidak? Seperti parliamentary threshold kan? Iya, seperti itu. 20% ya kalau tidak salah ya. Presiden ya kalau untuk apa namanya untuk partai politik kan 45 kalau nggak salah ya terakhir. Tapi yang pasti bahwa yang saya melihat dalam situasi ini persiapan partai politik harus ekstra kerja keras, karena waktu juga sudah tidak terlalu panjang dalam konteks situasi pandemi saat ini. Pergerakan semua pada terbatas. Nah, ini kalau sebetulnya ada positifnya juga, karena pada waktu di mana ruang gerak terbatas, pada saat itu sebetulnya kekuatan partai besar pun jadi terbatas. Berarti membuka ruang yang sebetulnya sama dengan partai menengah dan partai kecil dan partai baru. Ya, cuman ya tergantung bagaimana inovasi yang dibuat, kreativitas yang dibuat oleh partai terutama menengah dan baru ya. Kalau partai papan atas, saya pikir dia tidak akan keluar dari Big Four lah gitu. Tapi bicara dalam konteks papan tengah atau partai baru atau partai papan bawah, partai yang di jurang degradasi. Nah, ini harus betul-betul dilihat sebagai satu hal yang penting gitu lah. Tidak bisa cuma sekedar melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh partai-partai besar lalu dianggap bahwa sudah maksimal. Itu tidak akan mungkin bisa. Untuk 2024 ini Bang, orang menganggapan di bawah masyarakat ini kan menganggap waktunya masih lama, masih jauh. Tapi kenapa hari ini di pemerintahan kita gencar-gencar mensosialisasikan diri untuk melaju di menjadi pasangan calon Pilpres 2024. Salah satunya misalkan kemarin baru beredar Gubernur DKI Pak Anies Baswedan, spanduknya itu kan. Nah, ini kan mencirikan konsentrasi pemerintah yang terpecah belah. Betul. Kita agak sedikit menggiring ya Bang ya dari aspek ke partai politik. Betul. Sebenarnya. Kita lihat aja contoh misalnya ketua-ketua partai saat ini yang sudah mulai atau yang jangan ketua partai deh, yang punya partai misalnya kayak PDIP ada Mbak Puan, terus Golkar juga Pak Erlangga juga sudah mulai jalan, Pak Prabowo juga sudah mulai jalan, dan mungkin Pak Anies ya. Saya pikir bahwa memang mau tidak mau, memang dalam situasi sekarang kita tidak bisa mengiyakan bahwa ini adalah momen yang tepat untuk kita bicara tentang bagaimana persiapan 2024, karena ada situasi yang dimana masyarakat sangat susah. Tetapi juga memang tidak ada pilihan lain, karena waktu juga bukan masih hitungan 10 tahun lagi. Kalau bicara 2024, maka waktu sekarang dengan akhir tahun seperti ini berarti waktu efektifnya cuma sekitar 1-2 tahun. Sehingga memang sudah momen yang pas supaya mereka mulai membuat start lah bagaimana running menuju 2024. Tetapi mungkin yang menjadi saran saya harus membuat satu yang beda, tidak bisa sama seperti 5 tahun yang lalu atau 10 tahun lalu. Kenapa? Karena situasi kita berbeda gitu. Nah, situasi sekarang menurut saya sebetulnya malah dari sisi kehidupan kita memang lebih susah, tapi dari sisi opportunity orang untuk mendapatkan simpati sebetulnya malah sangat bagus, karena di saat dimana orang banyak yang kesusahan dan membutuhkan, disitulah Anda hadir. Sehingga penampilan pamflet atau baliho-baliho itu boleh saja sekedar untuk memberitahukan bahwa ini saya dan saya rencana mau naik gitu. Tapi yang lebih maksimal sekarang adalah bagaimana rajinnya calon tersebut untuk bisa ada di masyarakat, membantu. Kata Pak Presiden sekarang belusukan. Ya, belusukan. Ya, jadi saya tidak dalam konteks melihat
atau pro di kubunya sekarang pemerintah koalisi, saya melihat dalam konteks efektivitas seorang calon bahwa belusukan yang pada zamannya Pak Jokowi itu di zaman sekarang malah sebetulnya lebih efektif lagi kalau menurut saya. Bukan karena pencitraannya tapi karena kebutuhan masyarakat, dan itu tentu jauh lebih optimal dibandingkan semua dana itu cuma dihabiskan dalam konteks media, misalnya apa memasang platform ya kampanye lainnya. betul, beda sama situasi yang tidak seperti sekarang ya. Situasi sekarang orang banyak memerlukan bantuan uluran tangan ya, orang yang untuk makan pun susah, yang dulunya mereka masih bisa bertahan, orang yang bisa membantu pun juga dalam keadaan susah. Nah inilah di saat inilah gimana partai politik itu hadir, calon-calon apa presiden, wakil presiden itu hadir. Jadi ini sudah momen yang pas, sudah tepat bahwa dia mulai menjalankan apa yang menjadi strategi mereka. Tetapi kemaslah dengan situasi yang bagaimana simpati itu betul-betul memang menyentuh masyarakat. Iya, sebetulnya kalau kita membuka lebih detail bisa, tapi ya sebetulnya itu adalah bagian dari strategi marketing kita yang memang punya pemikiran bagaimana mengusung calon-calon kita nanti, bakal calon kita nanti, sehingga secara umum aja yang saya bisa sampaikan bahwa tetap menjalankan itu tapi dengan porsi dan cara yang berbeda. Khusus untuk 2024 ini tidak bisa sama seperti yang kemarin gitu. Banyak meme-meme yang bertebaran di media sosial bahwa 2024 harus pemuda dari kaum muda. Iya. Dari figur muda, Bung Geri melihat ini siapa yang akan menjadi? Kalau saya lihat saat ini kan juga mau dikatakan calon kepala negara ya, presiden. Saat ini mungkin mohon maaf kalau bisa dikategorikan dari sisi usia tua mungkin cuma Pak Prabowo. Sementara yang lain hampir semua kan masih bisa dikategorikan muda ya. Misalnya Pak Ganjar juga kita masih belum bisa bilang dia tua juga kan, ataupun juga Pak Anies belum lah. Nah, kalau yang lebih muda lagi misalnya seperti Pak Sandiaga, oh iya AHY, saya sampai lupa juga AHY juga, itu Pak AHY itu satu figur muda yang sebetulnya menurut saya sangat bagus. Cuman memang mungkin pada waktu dia mulai start karir politiknya itu diawali dengan momentum yang sebetulnya akhirnya gampang sekali menjadi bahan sasaran tembak. Tapi kalau pribadi dan saya lihat kemampuan beliau, terlepas dari beliau adalah seorang anaknya SBY, beliau adalah orang yang menurut saya cukup punya potensi. Cuman kalau kita bicara lebih spesifik tentang kategori calon ya, nanti 2024 menurut hemat saya cuman ada dua kubu ya, baik itu kubu dari nasionalis maupun juga dari kubu oposisi saat ini. Iya, dan kalau betul, jadi saya melihat bahwa kemungkinan besar lah kalau memang itu terwujud, maka mungkin Pak Anies mungkin akan berpasangan dengan AHY dan itu cukup kuat ya. Nah sekarang kan kubu nasionalis di mana ada beberapa yang mempunyai keinginan yang sama nih. Nah ini kalau tidak diatur secara baik, maka apalagi sampai bisa ada dua kubu dari sini, maka ini menjadi jalan pintas juga sebetulnya. Ini prediksi secara umum, gambaran saya dari umum ya, belum bisa spesifik. Tapi kalau kubu anak muda selain Pak AHY, saya lihat Sandiaga Uno dan Bang Erick Thohir juga selain memang sudah ada punya arah ke situ, kayaknya sih di level 02 juga kalau saya lihat untuk masuk menjadi calon 01. Menurut saya untuk 2024 ini belum waktu yang tepat, tapi 2024 minimal untuk calon 02 RI saya lihat itu punya potensi yang sangat besar, apalagi dua-dua mempunyai kekuatan finansial yang sangat mendukung ya, seperti itu saya lihat. Bung Geri melihat Puan akan bersanding tidak, sedangkan ada Pak Ganjar sama-sama dari partai politik yang sama? Saya sudah pernah mengatakan ini beberapa kali di forum yang lain. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah memang betul Mbak Puan mungkin dengan grupnya itu memang ingin membuat eksistensi beliau sehingga dia lebih dianggap sebagai calon yang akan diusung oleh PDIP dibandingkan Ganjar yang notabene sekarang dia mempunyai elektabilitas yang cukup tinggi. Seperti itu kan? Ya, dari berbagai survei. Betul, ya. Tapi juga bisa jadi kemungkinan yang kedua adalah sebetulnya ini lagi memainkan peran bagaimana membuat seorang Pak Ganjar ini
ada kesan bahwa nanti terzolimi, dan itu tentu membuat simpati orang terhadap beliau cukup besar gitu loh. Nah, dua itu kita belum bisa mengambil keputusan, tapi yang pasti bahwa saya melihat untuk elektabilitas Mbak Puan, apakah untuk bisa diusung sebagai calon 01 Republik Indonesia itu, mohon maaf, masih agak berat. Kalaupun memang bisa, mungkin berada di posisi 02. Nah, tapi pada last minute nanti saya lihat PDIP pasti akan melihat yang realistis. Bagaimana intinya bahwa mereka akan tetap menjadi partai penguasa lagi untuk kali ketiga pasca pemerintahan Pak Jokowi itu yang saya lihat. Jadi masih terlalu absurd kita bicara bilang bahwa sudah pasti PDIP memberikan dukungan kepada Puan. Kalau memang teman-teman di PDIP yang kebanyakan mengarah dukungan ke Puan, saya melihat itu tidak lebih dari sekedar psikologi, karena ya kita tidak bisa membohongi diri kita juga bahwa Puan adalah juga seorang anak dari ketua umum, dan kalau dalam pandangan kita semacam kayak putri raja gitu kan. Jadi ada privilege tertentu yang dimana orang lain tidak miliki gitu kan. Tapi kembali lagi saya lihat nanti tetap akan ada rasionalisasi decision yang dibuat oleh PDIP last minute, bagaimana mengusung orang yang dipastikan bisa menangkan itu. Dan dipastikan orangnya adalah maksud Bung Geri. Saya lihat pasti tidak jauh-jauh dari Jawa Tengah karena memang menurut saya situasinya Pak Ganjar dengan Pak Jokowi ini hampir mirip ya. 2014 kemarin juga saya tahu betul sebetulnya Bu Mega belum langsung memutuskan dalam waktu dekat itu Pak Jokowi itu, tapi ya harus realistis dengan keadaan, dan saya melihat arahnya juga akan sama. Seperti itu. Sehingga saran saya, teman-teman jangan terlalu cepat terpancing membuat menjadi paksi-paksi, karena pada waktunya nanti akhirnya mereka akan duduk dan sambil minum kopi ketawa, dan kita yang ada di samping-samping rumah kopi ini sudah bermusuhan cuman gara-gara sesuatu yang sebetulnya belum fix dan pasti, seperti itu. Ini yang menjadi masalahnya hari ini, Bung Geri, di tengah masyarakat kita berteriak soal 2024, di satu sisi orang berteriak 3 periode. Nah, Bung Geri melihat 3 periode ini maksudnya bagaimana nih? Ini sebetulnya ada orang-orang tertentu yang oportunis yang menciptakan situasi seperti ini agar pertama juga bisa jadi ada semacam antipati terhadap Jokowi ya. Sekali lagi saya bukan pendukung Jokowi, cuman saya yakin betul bahwa Jokowi tidak akan pernah mau, tidak akan pernah mau untuk menerima itu. Saya berani jamin hari ini. Saya bukan juru bicara presiden ataupun seorang Jokowi, tapi saya bisa membaca psikologi semua itu, dan ini ada sebagian orang yang memang bukan juga berniat jelek ya, tapi sekedar membuka wacana. Kita kalau mau bicara tentang kesan 3 periode, ingat dulu juga di akhir-akhir pemerintahan Pak SBY pun juga pernah seorang Luhut Sitompul juga membuka ruang itu. Jadi saya pikir di saat dimana ada pemerintahan yang berjalan mulus sampai 2 periode, nanti pun yang berikutnya nanti akan kesana seperti itu. Tapi saya berani jamin, secara psikologi saya baca seorang Jokowi tidak akan menerima, walaupun akhirnya di amandemen dia tidak akan pernah mau. Saya berani jamin. Kenapa? Karena seorang Jokowi ini adalah orang yang sangat pintar menjaga image-nya dia. Dia salah satu presiden terbaik di dunia menurut saya. Terbaik itu banyak kategori. Ada terbaik dalam konteks berbicara, ada terbaik dalam konteks melakukan misalnya pembangunan atau apapun itu. Iya. Ada juga dalam konteks strategi, dan saya lihat Pak Jokowi adalah seorang yang pintar dalam membawa personal branding. Personal branding sangat bagus. Dia juga seorang strategik yang betul-betul bisa membuat sesuatu dengan tampilan di depan kesannya tidak ada kesan apapun, kesannya bahwa merakyat banget. Iya, gitu ya. Kita dalam keinginan berbuat sesuatu bisa kebaca. Oh, ini ada ambisi ini. Tapi kalau Pak Jokowi itu hebat dalam sisi strategi seperti itu, dan itu wajar saya dalam sebagai seorang politik ya. Nah, jadi saya tahu betul bahwa dia akan menjaga pada waktu dia start dengan sempurna, di endingnya pun dia akan membuat ending yang sempurna juga dalam konteks kesan terhadap masyarakat dan bangsa Indonesia. Wow.
terakhir Bung Geri, pesannya kepada seluruh masyarakat agar tidak semena-mena dan terburu-buru menanggapi, mengkonsumsi informasi publik yang barangkali disodorkan atas domain tertentu oleh kelompok tertentu, dan pesannya kepada generasi muda hari ini. Baik, yang pertama untuk pengalaman kita tentang paksi-paksi di masyarakat. Kita sudah bisa melihat bahwa dalam 10 tahun terakhir banyak hubungan keluarga pun jadi retak gara-gara beda pilihan ya. Rupanya apa yang terjadi di daerah-daerah kita di Maluku juga terimplementasi juga di Indonesia ya. Dan ini kita bisa melihat ya bahwa itu salah satu yang menyebabkan sampai terjadi karena kebebasan dalam informasi yang sangat terbuka. Sehingga kadang-kadang kita mendapatkan informasi itu secara umum, kita sudah langsung membuat satu kesimpulan yang pada waktunya nanti orang yang kita dukung pun belum tentu kenal sama kita, bahkan mungkin tidak peduli dengan kita. Kita sudah terlalu jauh bermusuhan dengan teman kita, sahabat kita, keluarga kita. Nah, semoga dalam 2 periode kemarin menjadi pelajaran berharga buat kita untuk di 2024 jangan sampai hubungan silaturahmi dan sosial itu jadi pecah hanya karena perbedaan pandangan, karena kita punya junjungan masing-masing ya. Jangan, itu sekali-sekali jangan, karena saya melihat apalagi fenomena misalnya ini ada dalam satu partai, saya nggak sebutkan siapa, ada 2-3 calon ya. Kita belum bisa baca, bisa aja itu ada strategi mereka untuk membuat satu orang menjadi victim gitu kan, dia jadi pemenang. Iya, dan hanya dia jadi korban. Ada simpati yang muncul karena di Indonesia ini feeling voters itu sebetulnya paling tinggi, memakai perasaan. Kita orang Indonesia ini memang kelebihan dibandingkan negara lain. Masyarakat di Indonesia ini mempunyai perasaan yang jauh lebih sangat friendly dengan orang gitu kan. Makanya kalau bicara pariwisata, selalu ada bilang Indonesia itu orangnya ramah apa itu. Kita sering pakai perasaan gitu loh. Kalau orang luar negeri itu ketemu orang dia cuek, tapi biasa kita orang Indonesia kita betul-betul ada perasaan, itu kelebihan kita. Nah, begitu pun juga dalam menentukan sikap pilihan juga kadang-kadang. Kalau saya melihat waktu 2004 Pak SBY misalnya, fenomena, saya tambah sedikit, fenomena itu terjadi karena kita melihat Pak SBY ini orang yang dizolimi, diberhentikan dari Menko Polhukam, bla bla bla, itu ada, itu terbawa seperti itu. Di 2014 juga kesan itu terbawa pada waktu seorang Pak Jokowi yang kesan sebagai orang wong deso, orang yang memang aduh ini orang kasihan ya. Kita itu perasaan lagi yang kita pakai kan. Jadi jangan sampai 2024 kita pakai perasaan lalu kita bermusuhan sama kita, lantas rupanya yang di atas itu berteman. Nah, itu yang bermasalah, itu sekali-sekali menjadi pengalaman, jangan sampai kita terulang seperti itu. Dan pesan buat anak muda, buat teman-teman semua, saya sering membuat quotes, tapi mungkin hari ini ada 2-3 kalimat yang saya pikir sangat bagus supaya menjadi pesan semua. Yang pertama adalah, boleh orang lain itu lebih hebat, boleh dia lebih kaya, boleh dia lebih punya privilege, tapi kita harus lebih disiplin dari mereka. Karena kunci semua kesuksesan itu ada di disiplin. Orang itu boleh kaya, boleh hebat, boleh anak menteri, boleh anak presiden, dia boleh lebih hebat dari semua itu, tapi kita harus lebih disiplin dibandingkan mereka. Yang kedua adalah, kita jangan pernah meragukan usaha atau diri kita sendiri. Itu bukan tugas kita, itu tugas orang lain. Biarkan mereka meragukan kita, biarkan mereka menganggap kita tuh belum mampu dan tidak bisa. Tugas kita bukan meragukan diri kita, tugas kita adalah bagaimana kita membuktikan kepada mereka bahwa keraguan mereka itu salah. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, maka kita jangan pernah terbeban dengan apa yang menjadi kalimat saya mungkin belum mampu atau belum bisa. Itu bukan tugas kita. Tugas kita cukup membuktikan. Dan yang terakhir mungkin anak muda terutama, jangan pernah ragu mau bikin sesuatu, bikin yang rata-rata orang lain tidak mau bikin, kamu harus bikin. Karena apabila kamu bikin sesuatu yang orang lain tidak bikin, nanti kamu juga bisa menikmati sesuatu yang orang lain tidak bisa menikmati. Seperti itu. Wah. Luar biasa. Terima kasih Bung Geri Kubun, Adinda Ibrahim. Semoga pesan-pesan yang penting tadi dapat menjadi stimulus, rangsangan, kesadaran, membangkitkan kesadaran demokrasi terutama bagi masyarakat dan generasi muda hari ini dari penjelasan Bung
Giri Hukubun. Nah, Bung Giri Hukubun ini juga salah satu YouTuber sebenarnya. Nah, nanti teman-teman pemirsa Ruang Bicara juga bisa akses video-video beliau di channelnya Giri Hukubun. Nah, nanti kita juga akan taruh di deskripsi juga. Thank you. Terima kasih. Oke, barangkali itu saja perbincangan kita ya Bung ya. Semoga sehat selalu. Mudah-mudahan aktivitas dan rancangan-rancangan planning kedepannya dapat dimudahkan Yang Maha Kuasa. Amin. Disehatkan selalu di tengah kondisi kayak begini dan keluarga. Barangkali itu saja yang dari Adinda sampaikan. Mudah-mudahan penting lagi kedepannya. Masih ada ruang lagi kepada Ganda untuk bisa bersharing lagi. Amin. Terima kasih Adinda. Terima kasih. Assalamualaikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semua.